merupakan co-founder dan juga Chief Marketing Officer dari PT Global Ticket Network atau biasa yang sering kita dengar dengan tiket.com nih. Ko Gary menempuh pendidikan dan lulus dengan gelar Computer Science dan Business Administration Bachelor Degree. Kemudian, beliau memulai usaha tiket.com sekitar pada tahun 2012. Tiket.com sendiri sudah meraih penghargaan tertinggi ASEAN Technology Award dan telah memiliki lebih dari 5 juta pengguna di tahun 2018. Sebelum mengibarkan bendera sendiri di tiket.com, Ko Gary sempat bekerja di sejumlah multinational company ternama pastinya nih teman-teman. Karir profesionalnya berawal di divisi e-commerce HSBC Kanada dan juga sempat berkarir di IBM Kanada serta Pacific Development Center di Vancouver. Beliau bekerja sebagai spesialis IT dan menggarap proyek di industri telkom, healthcare, dan juga maskapai penerbangan. Nah, pastinya teman-teman di sini udah pada nggak sabar kan? Ngobrol bareng Ko Gary dan belajar dari pengalaman-pengalamannya dan perjalanannya. Oke, langsung saja. Let's share him out. Untuk Ko Gary Undarsa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, halo semuanya. Hey Jen. Thank you for the introduction. Ya. Oke. Ya mungkin kalau dari saya sendiri mungkin just a quick intro. So I'm Gary dari tiket.com. I think that was a very good introduction. Mungkin yang menariknya adalah sebenarnya jadi pas mulai tiket.com itu tahun 2011-2012. Sebelum itu sebenarnya bahkan saya belum ada di Indonesia waktu itu. Saya kan sekolah dan sempat kerja di Kanada waktu itu kan. Nah tapi semuanya udah stable. Kira-kira sekitar tahun 2010 waktu itu ada istilahnya ada sesuatu lah, istilahnya kayak semacam diingetin lah, dimana kayak you know what, ingat deh kalau misalnya practically kita dari kecil kan digedein pakai rupiah gitu kasarnya. Tapi what happened pada saat udah gede, udah lulus kuliah, udah kerja, malah kita actually yang kita kembangin adalah dolar atau negara orang gitu. So in this case, I think that really struck me, dan itu actually triggered me to go back to Indonesia untuk lihat dulu keadaan, karena waktu itu udah lama nggak actually di Indo lama gitu ya. Kalau balik ke Indonesia tuh biasanya cuman sebentar doang, cuman 2 minggu gitu. So I was here for 3 months, so 3 months break di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya mau lihat sih potensi Indonesia seperti apa. Ini tahun 2010. Dan juga pengen tahu sebenarnya perubahannya gimana sih, karena dulu kan di awal tahun 2000 itu pas pertama kali saya keluar dari Indonesia atau misalnya pergi untuk sekolah, itu kan Indonesia beda sekali ya, kayak istilahnya dari teknologi mungkin agak mundur jauh, dari segi politik, dari segi bisnis dan lain-lain tuh agak masih kurang gitu. Tapi 2010 tuh aku ngelihat ada sesuatu yang berubah, yaitu adalah the way people see entrepreneurship. Yaitu adalah entrepreneurs itu mulai menjadi sesuatu yang dilihat sama orang lah, kasarnya begitu, dan di appreciate mungkin. Kalau sebelumnya kan entrepreneurs ya istilahnya buka toko gitu kan kasarnya. Tapi ternyata ada banyak hal, dan entrepreneurs itu biasanya butuh waktu puluhan tahun gitu. Istilahnya nanti aja deh gitu kan, pas sudah mulai senior gitu baru memikirkan bisnis. Tapi ternyata di tahun 2010 itu mulai berubah mindset orang, dan istilahnya bisnis sudah mulai terbuka untuk bekerja sama dengan anak-anak muda, kasarnya begitu kan, dan mereka actually open untuk banyak ideas-nya juga. Terus yang menariknya lagi adalah ternyata di Indonesia itu marketnya itu sedang booming. Jadi bukan booming lah, hampir booming waktu itu 2010. Jadi orang tuh mulai melihat market Indonesia sebagai market yang besar. Satu itu average age rata-rata umur masyarakat di Indonesia itu muda sekali, cuma 28 tahun. Maksudnya apa? Berarti kita rata-rata ada di generasi muda, kurang dari 28 tahun. Nah, ini sebenarnya sangat sehat. Berarti artinya ada ke depannya itu tuh pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu makin lama makin baik. Karena biasanya tendensinya yang generasi muda ini lebih aktif, lebih consumerism,
lebih punya ide, lebih kayak bisa berkontribusi terhadap ekonomi di Indonesia inilah gitu kan. Plus on top of that teknologi gitu. Ternyata Indonesia itu lumayan mengadaptasi teknologi lumayan cepat. Orang-orangnya lumayan berani, udah berubah nih gitu. Orang lumayan berani untuk mencoba teknologi baru. Contohnya salah satunya adalah yang paling amazing itu smartphone. Smartphone itu tuh Indonesia itu kita kan sebenarnya kita lumayan cepat adopsinya dibandingkan bahkan sama negara-negara maju. Itu menurut saya Indonesia jauh lebih cepat gitu kan. Kenapa? Karena di regulasi dan lain-lainnya itu kita tuh masih tidak terlalu rigid gitu, tidak terlalu keras lah kasarnya. Jadi dan juga masyarakatnya banyak, ya kan. Jadi di sini wah ini potensi bagus. Jadi di tahun 2011 saya decide untuk kembali ke Indonesia. Tujuannya simple karena waktu itu saya ada semacam diingetin di mana kalau misalnya saya di negeri orang yang sudah stabil gitu kan, itu tuh impact yang akan saya bawa itu sebenarnya minimal sekali gitu. Saya bekerja itu sebenarnya hanya untuk diri saya. Tapi kalau misalnya di Indonesia yang saya lihat itu banyak banget hal yang bisa dikerjakan yang impact-nya itu bisa ke orang banyak sebenarnya. Kita benar-benar bisa merubah cara hidup orang, kita benar-benar bisa merubah untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia gitu kan. Kita benar-benar bisa membangun suatu ekosistem yang baru gitu kan, yang lebih sehat daripada sebelumnya. Kita bisa membuka lapangan kerja baru yang mungkin istilah dari segi technicality-nya lebih tinggi. Jadi meningkatkan derajat manusianya juga. Nah, intinya adalah kalau di Indonesia, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya punya potensi untuk mempunyai dampak secara nasional skalanya. Atau secara lebar lah gitu kan. Jadi bukan cuma hanya diri kita sendiri. Nah, ini makanya plus minusnya antara ekonomi yang sudah stabil dan ekonomi yang belum stabil, yang masih growing. Kalau yang sudah stabil ya kita hanya menjadi satu titik daripada semua itu. Tapi kalau misalnya ekonomi masih bergerak terus, masih ada banyak potensi baru, masih bisa berubah gitu kan. Sebenarnya kita punya potensi banget itu untuk actually menjadi kontributor di dalam ekonomi tersebut, di dalam pergerakan tersebut. Nah, itu very exciting menurut saya. Jadi saya decide to go back untuk hopefully bisa membawa impact. Nah, waktu itu kita ada mulai beberapa venture, beberapa perusahaan. Padahal pas awal itu saya nggak mau di bidang tech karena udah cukup bosan waktu itu. Tapi ternyata di Indonesia waktu itu teknologi itu lagi baru mau mulai, lagi baru mulai hot tuh, online e-commerce. Dulu belum ada Gojek, belum ada e-commerce, belum ada yang any online transaction nggak ada. So what happened adalah kita lihat, you know what, ini Indonesia travelnya ini belum ada yang garap. Transportasi industri ini nggak ada yang garap. Zaman dulu 2010 itu orang kalau mau beli tiket pesawat itu tuh harus bawa tiket hard copy-nya, jadi harus bawa tiket kertas. Betul. Dan kertasnya juga kertas yang nggak bisa kertas print, kertas official dari travel agent, dari airline-nya. Jadi bayangin butuh waktu berapa lama untuk kita telepon travel agent, bolak-balik, transfer, nungguin kurir datang, itu butuh waktu berjam-jam tuh. Dan juga belum tentu benar gitu. Kita mikir kenapa nggak dipikir semuanya serba integrated gitu kan, serba integrated. Dan di sini kita bisa masukin semua komponen travel. Untuk perjalanan, untuk transportasi, kita bisa expose destinasi-destinasi yang bagus di Indonesia, gitu kan. Nah, jadi keluarlah tiket.com. Tiket.com ini juga TIKET, nggak pakai C, gitu kan. Tujuannya apa? Memang karena kita tahu market yang paling gede itu di domestik. Nah, ya udah kita 2011 mulai, 2012 mulai push dan lain-lain. Kita punya perusahaan yang lain rata-rata nggak berhasil. Ternyata tiket.com setelah 3 tahun baru mulai kelihatan tuh hasilnya. Oh, ternyata bisa ya. Akhirnya berjalan terus sampai sekarang ini sudah 9 tahun, hampir masuk ke yang tahun yang ke-10. 9 tahun ini udah dunia di Indonesia berubah sekali. Semuanya udah digital savvy, semua online transaction udah sangat terbiasa. Online payment udah biasa. Dulu nggak ada online payment, nggak ada online transaction, nggak ada logistik juga orang nggak ada yang berani. Sekarang mah udah simple sekali gitu kan. Nah, kita tuh sangat bangga karena kita menjadi bagian dari transformasi digitalnya Indonesia. Dari awal itu kita benar-benar yang membantu, yang istilahnya kita bahkan dulu sempat yang berdiskusi dengan bank, berdiskusi dengan pemerintah, berdiskusi dengan travel agent, berdiskusi dengan maskapai, hotel.
untuk membangun sistem ini gitu loh. Ini sebelumnya nggak ada loh. Bayangin kita benar-benar Tiket.com tuh kita bangga karena kita sebenarnya pionir. Kita pionir dari online travel agency di Indonesia. Karena kita tuh yang pertama kali. Itu benar-benar yakin 1000%. Kita yang pertama kali itu menjalankan online travel agency secara business model. Itu kita pertama kali di Indonesia. Dari segi flight, terutama kereta api dan lain-lain. Hotel memang udah ada, tapi bukan company Indonesia. Kita bikin itu menjadi localized Indonesian way, gitu kan, untuk hotel. Nah, jadi gitu sih, ya sampai sekarang, ya thankfully, I think right now, I think we are one of the biggest di Indonesia untuk seluruh travel industry, dan di sini sih kita tetap, we try to partner with everyone, we try to be friendly, we try to work fast, work flexible. Di kita tuh ada 3 core value yang kita keep terus. Satu itu adalah fast, karena semua harus serba cepat sekarang ini. Ya kan, kita nggak bisa bertele-tele, nggak bisa kayak harus berhari-hari, berminggu-minggu untuk hanya decision. Yang kedua tuh fleksibel. Kenapa? Karena semua berubah, setiap hari berubah, tren berubah. We need to be able to be flexible enough to adapt with the environment, with the change. Ada COVID datang, what to do gitu, travel kena gitu kan, gimana kita harus fleksibel. Nah, yang ketiga, tapi kita jangan pernah lupa, we need to be friendly. Friendly itu maksudnya gimana? Friendly dalam segi kita melakukan bisnis. Bisnis itu bukan masalah win-lose gitu. Business is all about win-win. Gimana caranya kita bisa capai suatu partnership yang win-win situation, ya kan? Gimana caranya kita tetap friendly sama supplier kita dan terutama sama customer kita. Bukan cuma gitu doang, gimana caranya kita bisa friendly within the culture of the company. It has to be healthy. Culture company ini mesti healthy gitu loh. Kalau misalnya enggak, sama aja bohong. Jangan sampai kita semua bagus, tapi ternyata culture-nya sangat-sangat toxic gitu kan. It's also not good. So jadi itu sih gimana cara membangun semua itu. Ya so far I think right now kita lumayan we're handling secara total transaction value itu per tahunnya sekarang kita sudah beberapa billion dollar, udah beberapa miliar dolar transaksi di Tiket.com, dan menurut saya itu sesuatu yang itu ya kontribusi dari semua orang sih, dan juga dari industrinya dan dari customer-nya juga semua. Itu sih mungkin a bit of introduction of what Tiket.com dan juga what my experience juga secara personal, and then I mean like probably we can just discuss ya, Janice ya. Oke. Aku suka banget sih dari core value-nya yang 3 itu, semuanya tuh bagus gitu dan sangat adaptable untuk anak muda sekarang ya, Kok ya. Yeah. Oke. Aku mau tanya nih, kan tadi dari background sekolah Koko sendiri, Koko ambil computer science. Nah, kebanyakan penonton dari In-Depth Talks ini sendiri kan mahasiswa, atau even ada yang masih SMA nih, Kok. Kadang tuh salah satu masalah utama dari kita, itu tuh kita bingung gitu, passion kita apa sih gitu. Nah, aku pengen tahu nih, dari Bachelor of Computer Science ini, apa yang bawa kok bisa jadi marketing gitu. Gimana sih caranya kita bisa tahu passion kita? Right. So jadi gini, jadi actually there is an interesting story ya. Jadi what happen adalah aku tuh dari kecil, dari sekolah lah terutama ya, I noticed that I really love technology. Jadi kayak dari zaman dulu tuh kayak ngerakit anything lah, pokoknya anything yang sifatnya tuh yang bisa dibuat gitu, dibikin utak-utik dan lain-lain tuh, I really love that gitu kan. I consider myself as a builder gitu. I love to build something gitu. I mean, I just love it gitu. Gimana cara bikin sesuatu. And somehow waktu itu memang teknologi itu sesuatu yang baru, ya kan? Digital itu sesuatu yang baru banget gitu pada saat waktu itu. Jadi I notice, you know what? Waktu itu kan bayangin ya, itu tahun 2000-an awal itu kan .com tuh benar-benar baru sekali gitu. Dan I was there, nggak ada yang ngerti juga. And then I noticed, you know, kayak ini menarik gitu. And I tried, ternyata lumayan seru nih gitu kan. Jadi ya udah, jadi aku ambil computer science. Nah itu selama 2 tahun pertama. Jadi my first 2 years di kuliah itu tuh ngambil computer science full. Nah di tahun ketiga itu tuh kita dipaksa untuk ngambil yang namanya elective course, atau misalnya istilahnya course yang nggak ada hubungannya sama majornya. Itu harus diambil. Jadi jadi aku bingung kan, oke ini ngambil apa ya? Aduh, maksudnya, and juga kan sekolah di luar kan mahal ya.
Jadi kayak I don't feel like wasting my money lah gitu kan to get any course cuman buat dapat kreditnya doang gitu. So I really don't want that. Jadi I try to find some courses yang menurut aku bakal interesting, and then I found this marketing 101, marketing 101. So that was almost my third year. Aku baru lihat ada marketing 101, and then ya udah aku ikut aja kelasnya waktu itu. I tried the class. My first day on that class itu kayak mind blowing banget. Kenapa? Karena di situ I realize, you know what? Ternyata segala sesuatu yang kita ciptakan sebagai builder gitu kan, itu tuh semuanya sebenarnya nggak ada yang matters kalau nggak ada yang mau beli atau kalau nggak ada yang mau pakai. I mean like why gitu kan? Kenapa? Why do you even spend that money? Why do you even like spend that time gitu to build it gitu kan? Kalau misalnya nggak ada yang ngerti what you build gitu. Dan pertanyaannya adalah it's not always about the product itself gitu, but it's all about gimana caranya you can sell the idea gitu, gimana caranya you can create the demand, gimana caranya you can introduce your product bener-bener ke the right target market gitu kan. Nah ini semua tuh skillnya it's all marketing skill gitu kan. Dan ternyata di situ juga I realize sesuatu pada saat biasanya berasa kok kayak gitu. Pada saat I went to that class gitu ya, langsung I feel dari the whole thing dari segi materinya gitu kan, I feel that you know what, wow ini sesuatu yang really interest me gitu, yang kayak wow ini gue benar-benar pengen tahu nih, ini apa nih, what's next. Jadi penasaran kan. Nah di situ akhirnya I decided that you know what, instead of ngambil computer science doang, so I took the second joint major which is yaitu adalah business. So I took both nih, computer science sama the business gitu kan. The good thing adalah I don't need to waste any money on any course yang nggak penting for me lah ya. Gitu. Jadi I only took computer science class and business administration class gitu, and business class, marketing class dan lain-lain gitu kan. Di situ I learn about economy gitu kan. Wow ternyata everything in the world itu tuh semuanya ada demand and supply ujung-ujungnya gitu. And ternyata ini to create this itu ternyata ada reasonnya kenapa dan lain-lain. I mean, it just interests me gitu on how things work. Oke, anyway, habis itu lulus, pas lulus, ya obviously ya, karena waktu itu tech lagi hot gitu kan, jadi I was trying to get a job di tech sector gitu kan, karena tech sector waktu itu gaji juga lumayan tinggi. Coba waktu itu I try to apply to like 50-60 companies, susah banget. Nggak taunya tiba-tiba malah dapatnya di IBM. Gitu. Waktu itu apply-nya benar-benar dari website-nya ibm.com. I go into the ibm.com and just apply there, sama kayak dapat gitu kan. I mean like it was an interesting experience. 4 tahunan di sana di IBM. Nah di situ I realize sesuatu. Waktu itu I got a IT specialist job, ya kan? Which is actually software developer, coder lah. Gitu. Coding. Ya di situ I realize something, di mana you know, I think it's good. I mean, I like it, but I don't really see myself. Gue nggak bisa ngelihat gue sendiri di sana itu selama 20 tahun ke depan, gitu kan? Dan juga I notice that yang lebih menarik for me itu adalah dari segi the management part-nya, dari segi marketing part-nya. You know, it really interests me gitu. I really want to know what's going on there. Jadi pas balik ke Indonesia, waktu itu I decided to go back ke Indonesia. I decided that you know what, aku nggak mau ngambil role any technical, aku nggak mau. Dan juga di situ I realize ternyata gue nggak terlalu jago-jago banget lah. Maksudnya kayak banyak orang yang jauh lebih jago lah dari segi technicality. Kenapa gue harus paksa gitu? Might as well I just focus on the things yang I feel that I'm the best at gitu kan. Nah di situ ya udah awalnya teknologinya I don't wanna touch. Nah itu ada my partner gitu kan, yang handle the technology part, dia jago banget. Okay, that's good gitu. Terus ternyata naturally, nggak taunya pada saat mulai tiket.com, di situ I realize, ternyata what I'm good at adalah selling stuff gitu. I mean, explaining things, I mean, talking to people, you know, like meeting people and actually building the right relationship, partnership with them, you know. I just love it gitu kan. Nah di situ baru deh, I mean slowly, I mean itu sesuatu proses lah. I mean it took me like what 4 years gitu, 4 years to actually baru benar-benar yes, I think this is my place. So I took the CMO role, and then my partner took the commercial, the chief of commercial role, and then another partner itu actually take the strategic role gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi kita bagi-bagi tugas, and somehow
kalau ditanya soal passion, I think that's a question from everyone lah, gitu kan. Semua orang pasti punya that question gitu. What is your passion sih sebenarnya? And in that case, I think passion itu bukan sesuatu yang yang harus dipusingin. That's what I thought. Sebenarnya adalah kayak the question adalah explore. So I think the first step to find what you sebenarnya is not all about what's your passion. The first question adalah what you're good at, gitu kan? Kayak lu tuh jagonya di mana sih sebenarnya, gitu. Jadi ada banyak pilihan nih. Kita jagonya di mana, kita fokus di sana, then we can be successful, right? Atau ada yang kedua, hal apa sih yang really interest you? Hal apa yang bikin lu tuh kayak penasaran, yang actually lu tuh nggak pernah bisa bosan gitu untuk hal yang kayak gitu kan? Nah, kalau memang ada hal kayak gitu, oke, di pursue, coba dicari tahu gitu kan, di sana gitu. And then somehow when you explore, somehow tuh slowly tuh I think God just puts you into that place gitu loh, into that place where you should be gitu kan. Kadang-kadang kita maksain nih, kayaknya gue maunya yang ini gitu. I think I want this role gitu kan. Ternyata kita paksain ternyata it doesn't work gitu. When it doesn't work nggak masalah. I mean, you just try different things, and then somehow you will find that place gitu kan. Misalnya ada orang yang jago di di numbers gitu kan. And then okay, I mean like kalau lu jago di numbers, and then I think it's good gitu. I mean focus on that gitu. Bikin analytics, bikin analisa, whatever dan lain-lain. I mean you can be really good at it gitu kan. Jadi consultant for example. I mean like why not gitu kan. Atau mungkin juga kayak ada orang yang jagonya di operational stuff gitu kan, proses whatever dan lain-lain. Then do it gitu. Ada orang yang jago di technical. Well kalau udah technical just focus on it. Itu pasti orang nyari gitu, right? In my case, I mean like I love marketing, I love creative things, I love bahasa itu beautiful things. Jadi kayak gue tuh tipe orang tuh yang kayak bahasanya tuh matanya tuh lumayan jahat gitu. Jahat tuh maksudnya kayak lumayan detail. Jadi when I see things tuh aku masih you know what, I think this is not correct deh. I think this one can be better, you know like ini bisa nih how to tweak things gitu. Gimana caranya supaya bisa orang lihatnya tuh pleasing gitu, supaya kayak you know like hal-hal kayak gini nggak semua orang punya ternyata gitu kan. And sama apa yang gue bikin sama orang lihat you know ini interesting, ini bagus ya gitu kan. Banyak orang yang komen gitu, as simple as Instagram foto lah. As simple as Instagram foto gitu. When you get into people's Instagram account, and then you can see the personality itu 50% lu udah bisa baca langsung. Simple deh. You go to the Instagram account, and then you can see what that people, orang ini tuh sukanya apa. Orang ini tuh kira-kira tipe orang yang gimana. Ini orang rapi atau orang berantakan. Ini orang yang lebih artsy atau yang lebih kayak cuek gitu kan. Ini orang yang lebih teratur atau enggak teratur. You can see that gitu kan. Ini orang yang lebih jago jualan atau enggak, kelihatan banget gitu di sana gitu kan. And in my case, and then I realize kenapa I bisa realize gitu, karena banyak orang actually ngomong gitu, yang komen, yang actually DM me and say, you know like the things that I post, apa kayak dan lain-lain itu really kayak sesuatu yang memang unik gitu kan. It's just kayak sesuatu yang simple bisa jadi menarik gitu. Betul. So I think it's all about the angle. Nah kayak gini-gini gimana ya? It's not something yang kita cari gitu loh. I mean, passion is something yang you explore. I mean, it's, you know, you just open yourself to all possibilities, you know, and just open yourself, try a lot of things, and somehow di situ tuh you can find what you're good at, and most probably it can also be your passion, gitu. Karena biasanya when you're good at it, biasanya you really enjoy doing it, gitu aja. Right? Oke. Thank you banget, Ko. Oke, jadi kita diingetin nih di sini, guys. Anak muda itu, apalagi kita kaum millennials, jangan takut untuk explore gitu ya, Ko ya? Yes, for sure. That one for sure. Apalagi pada saat, because I remember sebelum aku married gitu kan, itu beda banget gitu. When you're still single gitu kan, sebelum married gitu kan, itu tuh you have no obligation whatsoever. And actually, you can try whatever you want lah. You can do anything you want. I mean, like you just don't care for other people. You just don't care for the world. You don't even care about your income, gitu kan? You can risk anything, gitu. Lu bisa ngambil resiko setinggi-tingginya juga nggak masalah. And that's what I did, gitu kan?
I went back from Canada to Indo, itu benar-benar nekat gitu, karena I didn't have any opportunity here gitu. Di waktu itu pas balik ke Indo, and then gue nganggur selama waktu 8 bulan, 7-8 bulan nggak jelas ngapain gitu kan. And then even then, pas mulai tiket.com juga nggak jelas, for the first 3 years juga nggak jelas gitu. I cannot imagine kalau misalnya gue udah married, and then I did that gitu, itu nggak mungkin gitu. Impossible, apalagi kalau udah punya anak gitu kan. This is impossible, karena it's too risky for me gitu. Jadi actually when you're still young, when you have no obligation, apalagi kalau sebelum married gitu kan, kalau pacaran mah gampang lah, masih jauh lah gitu ya. Kalau udah married is totally different case gitu. So better do it when you actually have all the time in the world lah, sama you can take any risk. Oke. Nah, aku lihat nih Koko di sini mindset-nya positif banget nih. Aku pengen tanya, gimana sih kok cara untuk menumbuhkan mindset yang positif, apalagi di tengah-tengah pandemi gini kan. Nah, frankly speaking kan travel itu merupakan salah satu yang sangat terdampak nih dari COVID-19 ini. Nah, aku pengen tahu nih, Koko ada share tips gitu nggak buat kita-kita semua, biar mindset kita tuh tetap positif gitu. Of course. Jadi kalau for me personally, the way to see things tuh kayak throughout this pandemic itu ada satu quote yang really gets me lah, yaitu adalah you know what, being positive is not pretending that everything is good, karena frankly speaking nothing is good gitu kan pada saat itu. So being positive is not pretending that it's good, that everything is good, but being positive is actually seeing the good in everything, right? Jadi gimana caranya mindset kita, perspektif kita untuk bisa melihat segala hal yang baik di dalam segala situasi. Karena gue percaya banget, di dalam segala situasi, mau itu sejelek apapun, pasti ada sesuatu yang positif. Pasti ada sesuatu yang kalian bisa belajar all of it. Pasti ada sesuatu yang sama you can be grateful at, gitu kan? And I think that's what can keeps you moving, gitu kan? Kenapa? Karena yang namanya kalau kita cari yang negatif, kalau kita pikiran negatif, kalau kita selalu being pessimist, I mean like itu semua ada di sekeliling kita, it's already there. I mean kagak usah dicari gitu kan. Yeah, kalau kita mau nyari sesuatu yang jelek-jelek itu gak usah dicari. I mean it's there, it's coming to you on your WhatsApp, on your Instagram, on YouTube. I mean it's just there, right? So the best thing adalah focus on the things that can build you, right? And also like focus on the things that can really prepare you for what's coming gitu. Kayak kalau di tiket.com sendiri, kita itu pas kena COVID itu kita langsung bisa work from home dari bulan Maret 17 kalau nggak salah. And then from then on we decided that you know what, karena ini semua lagi COVID dan actually orang-orang lagi panik dan lain-lain, kita harus bantu refund, reschedule, kita juga rugi gede dan lain-lain gitu kan, to do that. What we did adalah let's not care about sales. Jadi sales itu kita lepas sama sekali. Sales kita nggak peduli. Kita fokus ke customer service. Kita benar-benar fokus on what matters, right? Focus on delivering still the best customer service that we can even though during the pandemic, right? And then after that, udah berbulan-bulan, udah makin better, and then after that we think, okay, what's next? Okay, kita mulai mikir, what's next during the pandemic gitu kan? What's next for new normal gitu? Kalau udah new normal of travel tuh kayak gimana sih? Nah, we dream a bit. Kalau misalnya gue mau jalan-jalan pada saat new normal tuh gimana? Yang tadinya it's all about pricing, sekarang berubah. Sekarang number one adalah jadi cleanliness dulu. Orang tuh worry. Jadi orang harus diyakini dulu kalau itu safe. Yang kedua, sekarang tuh worry karena orang takut nggak bisa pergi. Jadi kita harus ada flexibility, gitu kan. Selain itu, yang ketiga baru pricing. Namanya kenapa kita bikin some of the product, some of these features, gitu kan. Kita ada yang namanya tiket clean untuk COVID-19 protokol. Kita ada yang namanya tiket flexi, gitu kan, for flexibility of travel products. And then abis itu ya obviously the best price juga, gitu. Nah kita we built this. And then 3 bulan terakhir ini, surprisingly orang udah mulai travel lagi, gitu kan. Nah long weekend, sekarang lagi long weekend nih, sekarang hotel banyak banget yang full book, gitu. Can you guys imagine? So if you ask me, apakah pandemic udah selesai? Belum. Apakah first wave udah selesai? Orang pada bilang second wave. Frankly speaking, di Indonesia nggak ada second wave. Di Indonesia tuh first wave-nya aja nggak kelar-kelar, gitu kan.
I mean, it's still first wave. I mean, kita masih terus begitu aja. I mean, like di Indonesia mah nggak ada yang namanya lockdown tuh juga nggak ada gitu kan, tracing nggak ada. Jadi ya, probably mungkin everyone has to learn to live with it, right? Until somehow it just disappear gitu kan. Hopefully very soon gitu ya. So yeah, I mean, everyone has to adapt. We're adapting. Thankfully kita udah prepare, jadi kita bukan cuma stress, tapi we actually prepare for what's coming, and I think it's almost about time gitu for that gitu kan. Jadi ya kita udah mulai arahin ke sana, so yeah, I mean like instead of kita being negative, let's be positive and focus on the right. Gitu. Jadi see the positive in all things gitu ya kok ya? Yes. Oke. Nah next question nih. Gimana sih kok cara numbuhin nih sikap entrepreneurship dan meyakinkan diri sendiri untuk menjadi entrepreneur di balik banyaknya obstacle dan perjalanan-perjalanan yang pastinya nggak mulus gitu. Dan kemungkinan untuk gagalnya itu sangat besar. Gimana untuk, gue yakin nih gue bisa gitu kok. Well, satu itu yang namanya belief. Jadi gini, I think ada bedanya antara ada really fine line antara kita being confident sama being terlalu idealist gitu, right? Being confident is very important, ya. Kita harus percaya kalau misalnya, I think this is the right gitu, I think this idea is correct gitu kan, I think we can do this. Tapi hati-hati kalau kita tuh sometimes terutama millennial generations nowadays. Itu tuh kita terlalu being idealist karena we think that our idea is the best, is the most correct, you know. Kita banyak dari kita yang selalu berpikir kadang-kadang kita ego kita terlalu tinggi, di mana sampai akhirnya ide kita itu kita anggap tuh menjadi sesuatu yang paling benar gitu. Kita berusaha untuk capai ini terus, untuk lakukan ini terus, tapi kalau misalnya gagal terus kita tetap lakuin sampai akhirnya kita burn out dan kita kecewa whatever dan lain-lain. Nah, makanya kenapa I always advise people, instead of kita focus on the idea, let's focus on the problem, on the issue that we're trying to solve, gitu kan? Kalau misalnya di tiket.com, okay, what are we trying to solve, gitu? Okay, the idea is online travel. Tapi actually that's not the main thing. Online travel is just one idea, right? The problem that we're trying to solve is much bigger than that, yaitu adalah how to build our travel industry di Indonesia supaya bisa kompetitif, gitu kan? Gimana cara kita bisa naikin standar Indonesia punya transportation and travel industry itu melebihi daripada negara-negara tetangga kita? How? Gitu kan? Gimana caranya orang-orang di Indonesia ini yang tadinya mungkin untuk travelnya susah, sekarang gue pengennya tuh semua orang pada saat mau travel tuh bisa, kalau bisa sekali klik langsung selesai gitu, langsung beres semua. I want that gitu kan. I mean like to make things simple for everyone. I mean to make things cheap, to make things simple, to make things the quality is very high, right? Nah, so that's the challenge yang I'm trying to solve. Salah satu idenya adalah bikin online travel agency, yaitu tiket.com gitu loh, right? So tiket.com is actually one of the idea that's generated from the problem. Jadi kalau misalnya this idea fail, oke, kita coba lagi, tapi kalau fail lagi dan memang apparently it's just not working out, ya udah, like the problem is still there. The problem is still there. Berarti harus ada seseorang yang berpikir untuk bisa membuat ide untuk men-solve itu. Okay. As simple as that, right? So the question is siapa yang mau come up with the idea to solve that. Okay. Jadi gitu loh. Jadi kayak let's focus on the problem. That the issues that we're trying to solve, less focus on the idea that istilahnya kayak kita instead of fokus di ide, kita fokusnya di problemnya gitu. Jadi idenya gagal nggak masalah gitu, karena kita tahu nih masih ada the big thing that we're trying to solve gitu. Oke, jadi intinya tuh kita harus lebih fokus ke problemnya sendiri, tapi kalau ide tuh pasti banyak jalannya gitu ya. Yes, that's true. Nih, menurut kacamata pengusaha seperti Koko nih, menjadi entrepreneur itu adalah satu-satunya jalan nggak sih menuju kesuksesan, atau bagi milenial semua nih, apa ada jalan lain nih selain menjadi entrepreneur? Gini, entrepreneurs itu I think is good. Kadang-kadang tuh kita punya ego lah.
talking ya. I mean like we want to be the boss gitu kan. We want to be the boss of our own life gitu. Frankly speaking, you'll never be the boss gitu. Kenapa? Karena even us as an entrepreneur gitu kan, our boss is not us gitu. Our boss is the customer gitu kan. What the customer wants, we need to deliver gitu aja, right? So, I mean, I think that's the wrong idea of entrepreneurship. I think the correct one adalah having an entrepreneurship mindset. I think that's more important than being an entrepreneur, frankly speaking ya. Karena when you have that entrepreneurship mindset, lu mau kerja dimanapun, lu mau punya bisnis sendiri, lu mau kerja di bisnis orang, lu mau kayak contribute di any business, lu mau jadi profesional pun, you'll be successful. Karena beda. Karena kalau misalnya when you have that entrepreneur's mindset, right? Lu misalnya kerja di satu perusahaan, right? Lu nggak cuma fokus di kerjaan lu doang, tapi you're thinking bigger gitu. You're thinking of the solution. Kayak you try your best on doing everything gitu kan. I mean like you work hard gitu for example, and you focus gitu kan. Dan yang paling penting adalah you're very accountable. And integritas lu jaga. That's all entrepreneurs punya karakteristik gitu kan. Now, when you do that, you'll be very successful, for sure. Karena I saw a lot of my friends, a lot of people yang mereka actually professional, tapi mereka punya income atau mereka punya what they get is actually way more than a lot of average entrepreneurs, seriously. Gitu loh. Daripada kita jadi, I mean sometimes, I saw some of the income from all these professionals, even in my company juga, gitu kan? Even in my company. I mean, I was very I was very shocked gitu in the beginning gitu karena wow ini these people are really making good really making it gitu seriously gitu kan dan actually mereka nggak entrepreneur, maksudnya mereka bukan punya bisnis gitu, but they're being professional, but their income itu bisa udah level lebih tinggi jauh lah dibandingin entrepreneurs gitu kan. Dan actually lebih safe, lebih aman juga gitu kan. They have all the benefits, they have all the facility and all those things. So, yeah, I mean like if you ask me, it's not all about starting a business. Karena entrepreneurs is not for everyone. Gitu kan? Creating a new business is not for everyone. Dan it's actually very risky, right? Kadang-kadang kita paksa, nanti ujung-ujungnya adalah kita jadi kita jadi down gitu loh. Kita jadi kayak trauma on all these things gitu kan. Kita jadi susah to move on with our life. I mean, it's okay. I mean like it's okay to try new things. But then remember that kita nggak perlu punya business untuk actually bisa sukses. Okay. Gitu aja. Right? I mean, frankly speaking, the best way to be successful adalah nggak ada orang yang tahu lu ngapain. But somehow you're just making it gitu. I mean that's actually the best way to do it. You know, jadi you can still enjoy your life. I mean you can have whatever you want. But then again gitu kan, you're doing what you love, and somehow you're still making it gitu. Oke. Jadi yang terpenting itu kita harus punya entrepreneurship mindset gitu ya, Kak ya. Yeah, entrepreneurship mindset. That's true. Oke. Nah, tadi kan Koko cerita nih, kita harus adaptable gitu ke situasi. Gimana sih biasanya Koko menentukan terobosan atau inovasi-inovasi terbaru gitu buat tiket.com? Oke. Kalau misalnya kita udah pasti satu kan, kita selalu ngelihat tren. Kan? Tapi sebenarnya kalau di Indonesia, itu sebenarnya kita as simple as lihat apa yang what's happening di luar negeri. Itu. Di negara tetangga kita, especially China gitu kan. China is always the country yang always start things sekarang gitu kan. Kalau mau mulai, yang mulai pertama selalu China sekarang. Atau bahkan ya oke lah, ide bisa dari mana-mana, tapi yang making it big biasa di China. Always. Simple, electric cars for example. Yang paling gede di China gitu kan. I mean like internet, I mean frankly speaking is not started di China, tapi the biggest one is still in China gitu kan. Yang paling advance di China gitu kan. Online travel is also the same thing gitu kan. All the technology dan lain-lain. So sebenarnya we don't need to be a scientist. I mean, what happen adalah kita terus in tune with what's happening in the world, with what's happening terutama di these countries, right? And then dari situ kita bisa get a lot of ideas, kita bisa kayak dapat a lot of inspiration, kita bisa kayak capture the business model gitu, and then abis itu kita adapt, gitu aja.
adapt buat di local, bahasa itu localization gitu kan. Gimana caranya kita bikin all these ideas, all these projects yang ada di luar, and then we make it local gitu supaya cocok buat kita punya general audience gitu. Oke. Jadi kita nggak harus jadi scientist, tapi kita harus research dari country-country lain, atau bahkan kita harus research-nya banyak gitu ya kok ya, buat dapat inovasi baru. Oke. Nah, frankly speaking kan COVID-19 ini belum berakhir gitu ya kok ya. Aku pengen tahu nih, kira-kira menurut Koko ada nggak sih perbedaan nih antara era di mana sekarang kita lagi ada pandemi COVID-19 atau nanti pas COVID-19 udah berakhir, ada nggak sih perbedaannya nih kira-kira kok, dan bagaimana sih tindakan preventif yang harus kita lakukan gitu sebagai anak muda, kaum millennials gitu? Definitely pasti akan banyak berubah, ya kan? Antara sebelum COVID sama nanti setelah COVID dan juga during the transition itu semuanya berubah, gitu kan? Dan masalahnya yang the good thing adalah gini, nggak ada yang tahu di dunia ini, nggak ada yang tahu sebenarnya kita harus kayak gimana. Tapi kita again gitu, kita thankful ada beberapa country yang sudah bisa melebihi stage itu, right? Jadi again gitu, caranya adalah kita Indonesia sebenarnya agak lucky juga, di mana kita selalu telat. Apa-apa telat itu sebenarnya menurut saya it's a blessing. Betul. Karena we don't need to try things. I mean, we can just copy and paste. It might work gitu kan. Ya udah kita lihat aja China gimana. I mean like sekarang lihat gitu China contoh. China itu travelnya gila sekarang. I mean it's crazy gitu. Simple. Yang tadinya international travel, sekarang Chinese tourist itu tuh sekarang tuh domestiknya mereka kuat sekali. Oke, berarti kita di Indonesia kan kita punya masyarakat juga banyak. Oke, let's focus on domestic tourism. Let's focus on staycation. I mean like vacation on places that's nearby gitu kan, for example. Jadi kayak in my industry, that's actually the way I do it gitu. Kita lihat dari negara yang udah lebih advance daripada kita, yang udah bisa go through the COVID-19 situation, kita coba lihat, oke, di sana tuh kira-kira gimana behavior-nya. Nah, di situ baru we prepare the solution dari sekarang, gitu aja. Dan I believe semua industri beda-beda pergerakannya, gitu kan. Tapi sebenarnya ya, we are actually lucky, kita selalu late, gitu aja. Kita selalu telat. Jadi ada untungnya juga ya, kita. I think so. I mean like, I think so lah. Maksudnya kan kalau kita dari segi business, lagi dari segi entrepreneur, we always see on the bright side lah, gitu kan. Betul. Oke. Jadi kira-kira nih peranan penting millennials untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Koko gimana nih? Millennials ya sekitar umur 18 mungkin sampai 30 tahun gitu, menurut Koko apa? So I think the definition of millennial is actually kalau by Google itu tuh antara tahun 85 yang lahir tahun 85 sampai tahun 95 sebenarnya. 85 atau sampai almost 2000. Even 2000, mungkin sampai 85 sampai 2000 lah gitu. So actually even before di atas 2000 tuh biasanya udah disebutnya neo millennials atau zillennial, Gen Z. Right? Kenapa? Karena begini. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngomong millennials dan digital. Milenial tuh definisinya sebenarnya itu. Jadi itu generasi transisi. Transisi dari analog, yang semuanya dulu serba analog, kaset, for example. Mungkin you nggak tahu kaset ya. Sekarang bahkan udah nggak ada lagi, udah nggak ada formnya, semua everything is digital, right? Movie, yang tadinya dulu harus pakai CD, DVD, Laserdisc, or whatever, sekarang udah nggak ada lagi formnya, it's just Netflix, gitu kan. So, millennial generations, salah satunya gua, gitu kan, I experience so kita actually very unique karena we can see this too, dan kita bisa lihat nih gapnya di tengahnya apa. Betul. Biasanya gitu. That's the millennial generation. Gimana caranya kita bisa nge-gap antara transition from the analog world to the digital world, right? Okay. Nah, so we are actually the one yang actually bring it up to this level today. Today's level tuh definitely millennial punya generation. Jadi kalau ditanya millennial generation impact-nya apa? Wow, millennial generation itu benar-benar world changing generation. Kenapa? Karena we are the generation yang bikin whatever the things that you use today practically daily. I mean like anything that can simplify your life, it's millennial generation. Nah,
Okay. Pertanyaannya sebenarnya bukan millennial generation, karena the millennial generation, I think we're here and we just keep building and so those things. But the question is what's next, gitu kan? Betul. The question is the zillennials, the generation, the even younger generation, right? The actually below 20 years old, you know, like generations yang mungkin kayak you said high school, orang-orang yang masih kuliah sekarang. The question is apa yang mereka bakal lakukan? Kenapa? Karena these people mereka nggak pernah ketemu sama analog. Mereka tuh udah live in the digital world. Okay. You know? So actually for them bahasanya itu adalah digital native, right? Karena menurut mereka tuh digital itu sesuatu yang loh, emang kayak gini gitu kan? Emang hidup gua kan emang kayak gini. I mean handphone memang kayak begini, touchscreen gitu. Zaman dulu mana ada touchscreen gitu kan? Yeah. Ya namanya kamera ya, gue bisa tinggal dari sini kualitasnya udah bagus. I don't need a camera. Gitu. Yang namanya film movie. I just watch Netflix gitu kan. I don't need to buy anything gitu kan. I just subscribe gitu. Pertanyaannya adalah what's next? Gitu. Okay. What's next? That's actually the most interesting question, right? Kira-kira the zillennial generation mereka akan bawa dunia ini ke arah mana gitu kan, even on the crazier tone gitu kan. Makanya orang udah mulai mikir apakah virtual, apakah kayak electric cars for sure gitu kan, dan bahkan kayak shared property, shared transportation gitu, kayak makanya kenapa Airbnb, kayak Uber, Gojek, Grab itu kan popular gitu kan. Jadi mungkin nanti ke depannya bahkan everything will be shared gitu. You don't need to own anything. Kasarnya begitu kan. So we don't know. We don't know what's going on, what's gonna happen in the future. But I think those generation, the zillennial generation, the neo millennial generation, those are the people yang bakal bawa our economic to even a different level. Dan sebenarnya those people are the ones yang benar-benar bisa bawa ekonomi Indonesia itu untuk bisa lebih daripada negara yang lainnya. Okay. Karena dibutuhkan sesuatu yang lebih dari yang sekarang nih untuk bisa bawa Indonesia ke level yang bahkan lebih tinggi lagi gitu kan. So like for sure lah. Cuman ya bahayanya adalah sometimes kita orangnya semuanya bahasa itu generasi micin gitu kan. Disebutnya semuanya mau serba instan gitu. Nah, kenapa? Karena kita zillennials ini nggak pernah hidup di sesuatu yang susah. Everything is so easy. Everything is within grasp gitu kan. Informasi, everything is on the internet. Which is so easy gitu. Jadi kadang-kadang we take things for granted, you know. We take things for granted. We don't really enjoy life. Nah, makanya kenapa ini hal-hal kayak gini selama kita bisa balance sih, I feel it's gonna be a lot better juga gitu. Oke, jadi insight baru nih buat teman-teman semua. Kita mungkin banyak yang baru tahu ternyata kita tuh bukan millennials gitu ya. Yeah, unfortunately you guys are not. Oke. Kayaknya udah nggak kerasa nih kok kita udah mau 1 jam gitu. Ya udah mau 1 jam nih ya. Iya, nggak kerasa banget nih. Aku pengen dong denger nih kata-kata penutup dari Koko Geri untuk kaum millennials nih yang lagi nonton sekarang. Apa yang kira-kira tips-tips apa yang mereka bisa perbuat, apa yang bisa mereka lakukan sekarang untuk change their future into a better future gitu. Right. I think I've talked a lot lah ya. But in general I'm gonna summarize aja gitu kan. So I feel that remember that your generation are the ones who's gonna bring Indonesia atau misalnya the world to even a greater place gitu. If you think that internet is cool, if you think that Gojek is cool, wait until what's coming ahead gitu kan. Jadi kenapa? Karena pertanyaannya sebenarnya as simple as this. Kalian itu sudah dapat tools-nya, the basic tools. And these basic tools itu sebenarnya bukan basic. It's very advanced gitu. Simple, cloud technology. You guys sekarang kita semua store everything on cloud. Dulu nggak ada, ribet banget gitu kan. It helps a lot. Contoh virtual meetings. Things like this, Zoom video calls, sesuatu yang dipopulerin sama the potential of all these things is just huge gitu, right? Think about it gitu kan. Think about it. The things that we used to take for granted gitu kan. Meeting people.
I mean, we used to take things for granted gitu. Right now, because of technology, this thing can happen gitu kan. Yang mungkin kita semua bukan cuma di Indonesia, mungkin bahkan within Indonesia kita bisa ada di multiple countries atau multiple cities. Sekarang doesn't matter anymore. Semuanya bisa still connected gitu kan. Dulu di tahun 2007 aja susah loh. I mean like seriously, it's not easy gitu kan. 2010 aja it's not easy gitu to do that. Right now it's super easy. So the question is, what are you going to do with it? Gitu. Okay. And I think in order to do that, remember to not be idealist. Idealist as in to focus on belief that your idea is always the best. Okay. But actually, let's try to solve the real problem, the real issue. Focus on them, right? And then try to build it. Try to build the ideas from them, right? On top of that, remember that always be positive. And being positive is not pretending that everything is good, but actually try to see the good things in everything. When you do that, then you can appreciate a lot of things. You can be grateful, and then you can move on with your life. You can think clearly, and then you can contribute more. Okay. Gitu aja. So yeah, I mean, be excited. I'm looking forward for what's coming for everyone. And you know what? I think thank you for the opportunity to share to all of you. Oke. Aduh, bagus banget nih. Kalau misalnya bisa 2 jam sih, aku mau 2 jam. Oke, thank you banget nih Ko Gary. Dan very welcome. Berakhirlah sudah sesi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ko Gary Undarsa, selaku co-founder dari Tiket.com yang telah memberikan insight yang banyak banget nih buat kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan menyumbang untuk donasi. Yuk langsung aja transfer ke rekening yang tertera gitu. Untuk Ko Gary Undarsa, aku ucapin terima kasih sekali lagi ya Ko ya. Yeah, for sure. Oke. Jadi aku harap sih nanti kita bisa ketemu di acara lain. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Dan untuk acara In-Depth Talks ini sendiri, PPI Tiongkok berkolaborasi dengan cabang Hong Kong, Shenzhen, Suzhou, Hangzhou, Ningpo, Changsha, dan Guangzhou. Dan kami juga ingin berterima kasih untuk sponsor kami, yaitu Eprin, dan media partners kami, yaitu BEM Unpad, Bitnesia, Event Apa Aja, Event Jakarta, High Event, IDE, Infopensi, Jadwal Event, Jaringan Acara, BEM Universitas Surabaya, BEM UMN, Globa Radio, Trisakti, MNC Trijaya, Viradio, Radio PPI Dunia, dan Ruang Mahasiswa, dan juga seputar event. Jangan lupa untuk stay tune di In-Depth Talks, karena kami masih ada sesi selanjutnya bersama Raka pukul 18.00. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. See you. Thank you, Ko. Very welcome. Bye. Thank you ya for the opportunity. Thank you banget.